Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, kita masih akan mendalami peristiwa-peristiwa penting yang terjadi menjelang penangkapan Tuhan Yesus Kristus, khususnya tentang peristiwa penyangkalan Petrus. Kita akan mengawali dengan membaca bagian Alkitab dari Lukas 22 ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu berlarilah ia keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, Petrus pernah berjanji untuk setia kepada Tuhan dalam segala situasi dan tantangan. Yesus tentu saja berkenan dengan pengakuan ini. Namun Yesus juga tahu sepenuhnya tentang Petrus. Yesus tahu bahwa Petrus sangat mengasihinya. Untuk itulah Petrus dengan tulus dan spontan mengatakan janji itu. Matius 26 ayat 31 sampai dengan 35 mencatat yang demikian. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian. Saudaraku, di sini kita bisa merasakan betapa Petrus punya keinginan kuat untuk tetap setia kepada Tuhan. Namun juga di sisi yang lain, Yesus tahu kekuatan Petrus dan juga murid-murid lainnya. Sehingga Tuhan mengatakan tentang apa yang akan terjadi khususnya mengenai penyangkalan itu. Di sini Tuhan tidak hendak mengendorkan semangat Petrus. Namun Tuhan ingin menunjukkan bahwa ia berkuasa atas waktu. Ia maha tahu. Yang itu dinyatakan bahwa ia melihat masa depan dengan terang benderang. Kejadian penyangkalan Petrus itu dinyatakannya sebelum terjadi dengan sangat detail. Tentang waktunya yang adalah malam ini sebelum ayam berkokok. Tentang siapa yang akan menyangkal dia itu adalah Petrus. Dan tentang bagaimana penyangkalan itu terjadi, yaitu 3 kali. Maka ketika penyangkalan itu kemudian benar-benar terjadi, Yesus kemudian menatap Petrus. Dan seketika itu juga Petrus seperti tersambar petir. Ia tersadar bahwa ia baru saja melakukan perbuatan dosa. Dan juga seketika itu Petrus bersedih. Ia berlari keluar dan menangis menyatakan penyesalannya. Saudaraku, tatapan Yesus kepada Petrus bukan untuk mempermalukan Petrus setelah perbuatannya yang tidak terpuji itu. Melainkan sebaliknya justru Tuhan sedang memberi jalan agar Petrus mudah untuk menemukan jalan kembali kepada Dia, yaitu dengan penyesalan dan dengan pertobatan. Meskipun hanya dengan sebuah tatapan, ini telah menjadi seperti cambuk yang keras yang membuat Petrus tergerak
untuk membenahi diri. Ia tidak mungkin, tidak mau untuk larut di dalam kesalahan dan dosa, melainkan ia ingin kembali kepada Tuhan. Dalam perjalanan waktu berikutnya terbukti Petrus yang bersedih, Petrus yang menangis, Petrus yang menyesal, kini telah tumbuh berubah menjadi Petrus dengan pribadi yang kuat, yang lebih setia dan berani. Ia kini menjadi motivator, penyemangat untuk murid-murid yang lain. Ia selalu ada di tengah-tengah para murid. Ia menjadi yang pertama tatkala itu masuk ke dalam kubur Yesus ketika Yesus telah bangkit. Petrus tampil dengan yakin sebagai batu karang, seperti yang dinyatakan oleh Yesus. Ia siap mengemban misi Tuhan. Petrus berhasil menarik tenaga dari tatapan kasih Tuhan untuk membuatnya berubah. Saudaraku, sebagaimana Petrus, setiap pengikut Tuhan Yesus pastilah punya tekad untuk setia kepadanya. Ini bahkan kita nyatakan berulang kali, misalnya saat kita dibaptis. Saat kita dikonfirmasi, kita mengatakan untuk bersetia kepada Engkau sampai akhir hidupku. Saat pertunangan, untuk setia memegang teguh janji kita di hadapan Tuhan. Juga saat pernikahan, juga saat penahbisan dan lain-lain. Adalah baik kita berikrar setia kepada Tuhan. Ini menunjukkan kasih kita, kesungguhan kita, komitmen kita kepadanya. Dan tentu kita juga harus tetap sadar bahwa adalah tugas kita selanjutnya untuk serius menanggapi, menggenapi janji itu. Kita tidak ingin mengucapkan janji-janji manis tanpa bukti di hadapan Tuhan. Namun Tuhan pun juga tahu siapa kita, bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Bahaya untuk jatuh ke dalam dosa senantiasa mengancam kita. Allah telah berkali-kali mengingatkan kita, baiklah kita berwaspada. Namun ketika kemudian terbukti kita gagal dan jatuh ke dalam dosa, maka jangan kita lari meninggalkan Tuhan. Marilah kita memandang Tuhan. Segeralah lihat kepada Allah dan alamilah tatapan Tuhan yang penuh kasih. Sebagaimana Petrus saat itu, yang kemudian dari tatapan itu Petrus menjadi sadar dan ia menjadi mudah untuk menyesal dan bertobat. Ini terjadi setiap saat di dalam kebaktian. Tuhan menatap kita agar kita mudah untuk menyadari kesalahan kita dan untuk kita bertobat. Ini ditandai dengan hati yang sedih dan jiwa yang menangis sebagaimana Petrus. Saudaraku, firman yang disampaikan sebelum nyanyian pertobatan dalam setiap kebaktian adalah cara Tuhan menatap kita. Baiklah kita perhatikan dengan sungguh. Tuhan tidak hendak mempermalukan kita dengan kesalahan-kesalahan kita, dengan menunjukkan dosa kita, melainkan Tuhan membantu kita untuk sadar bahwa kita butuh pertolongannya, bahwa kita ini lemah, kita butuh uluran tangan Tuhan. Kita tidak mungkin menolong diri kita sendiri untuk kita kembali kepada Dia. Hanya Tuhan yang bisa menjadikan kita layak untuk kembali dalam persekutuan dengannya. Maka jangan abaikan tatapannya yang penuh kasih, melainkan terbukalah untuk pertolongannya yang menyembuhkan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.